Dan pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana pantauan terkini di Surabaya, Makassar, dan juga Surakarta. Dan pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan tahun 2020 ini juga menjadi salah satu dari 270 daerah yang menarik perhatian karena ada pertama kalinya pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan ini melibatkan putri dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini pemungutan suara di wilayah Tangerang Selatan. Sudah ada rekan Lineke di sana. Ya, Lineke, bagaimana pencoblosan di sana? Apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan? Deta dan juga pemirsa, babak akhir dari pertarungan pilkada ini sudah mencapai puncaknya dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Salah satunya yakni Kota Tangerang Selatan. Ini tentunya menuai sorotan atau menjadi perhatian karena disebut-sebut sebagai pertarungan perebutan dinasti politik. Karena kalau kita tahu 3 paslon yang bertarung di pilkada Tangsel ini memiliki hubungan kekeluargaan dengan sejumlah tokoh nasional maupun tokoh yang disegani. Sebut saja salah satunya adalah untuk paslon nomor urut 3 yakni Benyamin Daphni dan juga Pilar Saga, yang mana Pilar Saga Iksan ini merupakan anak dari Bupati Serang dan juga keponakan dari Gubernur Banten. Di TPS 16 tempat saya berdiri saat ini, tepatnya di Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, ini merupakan tempat pemungutan suara di mana nantinya untuk calon wali kota dari nomor urut 3 Benyamin Daphni yang juga merupakan wali kota saat ini di Kota Tangerang Selatan yang sudah menjabat kurang lebih selama 10 tahun mendampingi Airin Rahmidiani, begitu rencananya nanti akan melakukan atau memberikan hak suaranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk kegiatan dilakukan oleh Benyamin Daphni pada saat ini disebutkan oleh sekretaris pribadinya itu bahwa Bapak Ben ataupun yang lebih akrab disebut dengan Bang Ben ini tidak melakukan kegiatan spesial, melakukan kegiatan seperti biasanya dan nanti akan memberikan hak suaranya pada pukul 11. Ketika kita berbicara mengenai penyelenggaraan pilkada yang dilakukan pada tahun ini tentunya terasa berbeda sekali karena diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Artinya penegakan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan oleh pemilih maupun dari penyelenggara. Kalau kami lihat dari sisi penyelenggara, ini tentunya sudah dilakukan secara ketat. Mulai dari penyediaan sarana cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, kemudian jaga jarak, pengaturan di dalam TPS begitu agar diatur waktunya agar tidak terjadi kerumunan maupun penumpukan, serta di TPS 16 ini juga terdapat 4 bilik diklasifikasikan menjadi 2 bagian, 1 bilik umum, 1 lagi yakni bilik khusus yang nantinya diperuntukkan bagi pemilih yang ternyata apabila dicek suhu tubuhnya ini melebihi 37,3 derajat Celcius, ini akan dipisahkan terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja, kemudian juga sudah diantisipasi agar tidak terjadi penularan COVID-19, diantaranya dengan memberikan sarung tangan plastik sekali pakai, kemudian juga penetesan tinta usai memberikan hak suara juga dilakukan. Kemudian untuk di TPS 16 dari total 319 warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, hingga dengan saat ini baru 50 warga saja yang memberikan hak suaranya ataupun memberikan hak pilihnya. Tapi yang kemudian menjadi sorotan kami ketika kami berada di TPS 16 ini adalah bagaimana masih cukup banyak sekali begitu warga sekitar yang nyatanya ini justru tidak mengenakan masker, bahkan tidak mengenakan masker secara tepat. Padahal kalau kita lihat ini menjadi kewajiban, menjadi hal begitu prioritas yang harus dipatuhi agar jangan sampai pada saat proses pemungutan suara ini menjadi dapat dijadikan menimbulkan klaster baru begitu. Meski di dalam ataupun di dalam TPS ini petugas secara ketat terus mengingatkan, namun pada kenyataannya di luar TPS justru warga ini masih abai begitu. Meski mereka tahu dan paham, tapi kalau kita lihat dari manifestasi perilaku dan juga sikap ini mereka abai protokol kesehatan. Kembali ke Bernadetta. Baik, terima kasih Lineke atas laporan Anda. Yang menjadi catatan adalah menghindari kerumunan di sekitar TPS agar tidak menjadi klaster dari pilkada serentak. Dan kita akan pantau di TPS selanjutnya, masih dari Tangerang Selatan. Ada rekan Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, di TPS Anda, apakah protokol kesehatan sudah dilaksanakan secara tepat? Ya, Bernadetta, baru saja tadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan yaitu Siti Nur Aziza bersama keluarga baru saja tiba di TPS 08 yang berada di Jalan
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, RT 04 RW 011. Tadi kurang lebih pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, Siti Nur Azizah, bakal calon wali kota Tangerang Selatan, tiba bersama keluarga. Ini kompak menggunakan seragam pakaian atau kemeja berwarna putih bersama keluarga. Ini juga tadi ditemani oleh sang suami, yaitu Muhammad Rafsel Ali, dan juga kedua anak. Itu anak pertama yaitu adalah Ahmad Fatih, dan anak ketiga Ahmad Faldi Robani. Memang kalau dari melihat sedikit profil dan juga biografi dari Siti Nur Azizah, ini memang mempunyai 9 anak. Namun yang dapat menggunakan hak surat suaranya saja hanya 2 anaknya saja. Anak kedua ini memang masih berada di pesantren, dan sisanya ini belum bisa menggunakan hak surat suaranya di TPS 08. Dan juga tadi saat tiba di TPS 08, Siti Nur Azizah tidak lama langsung menjalankan protokol kesehatan yang dijalankan oleh seluruh pihak panitia TPS 08. Itu tadi juga pastinya harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga Siti Nur Azizah kompak menggunakan masker, ini juga wajib digunakan. Dan tadi juga langsung diberikan hak surat suaranya yang masih sah, dan langsung menggunakan hak surat suaranya di bilik nomor 1, dan juga suaminya di bilik nomor 2. Dan tadi tidak lama langsung saja Siti Nur Azizah, bakal calon wali kota Tangerang Selatan, ini juga menyapa dari awak media, menyampaikan bahwa optimisme juga disampaikan oleh bakal calon nomor 02 ini, bahwa memang mengharapkan surat suaranya yang di daerah khususnya di Pondok Aren, Pondok Pucung, Tangerang Selatan ini menghimpun suara terbanyak untuk Siti Nur Azizah maksud kami. Dan juga tadi kalau kami melihat proses yang dilakukan protokol kesehatan yang berada di TPS 08 sendiri memang cukup ketat ya, Benedetta, karena memang untuk menjaga jarak sendiri di dalam TPS pun memang dibatasi oleh pihak panitia, bahwa hanya di dalam TPS ini hanya diperkenankan hanya sekitar 10-12 orang saja, dan selebihnya nanti apabila sudah menggunakan hak surat suaranya untuk seluruh masyarakat yang pastinya terdaftar, ini langsung harus meninggalkan TPS 08. Dan juga disediakan juga TPS khusus atau bilik khusus untuk nantinya masyarakat yang terdeteksi dari suhu tubuhnya di atas 30 derajat, 37 derajat maksud kami, ini memang harus terpisah biliknya dari bilik yang memang beberapa masyarakat yang mempunyai suhu tubuh normal. Selanjutnya nantinya, kalau sesuai agenda tadi kami tanyakan ke beberapa asisten dan juga tim sesnya dari Siti Nur Azizah sendiri, memang mengatakan nantinya setelah dari melakukan pencoblosannya akan menuju posko yang berada di Ciputat. Untuk sementara itu, Benedetta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mahathir.